Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pembuatan aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan Visual Basic. Di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat form menu utama di Visual Basic. Nah, selanjutnya kita akan membuat form pasien ya, pada project aplikasi ini. Langsung saja kita memulai untuk membuat formnya. Jadi langkah yang pertama kita klik kanan di project properties ya, lalu kita pilih add, lalu kita membuat form baru ya. Jadi di sini kita pilih form, lalu selanjutnya kita klik open. Nah, ini maka akan terbentuk satu form ya, satu form baru. Nah, form inilah yang saya akan jadikan nanti sebagai form penginputan data pasien. Sebelum saya mendesain interface-nya, saya harus merubah, ada beberapa yang saya harus rubah di properties. Yang pertama adalah namanya. Jadi ini adalah form pasien. Terus di sini di captionnya saya rubah menjadi aplikasi pasien rawat jalan. Nah, seperti ini. Nah, setelah di captionnya kita rubah, untuk formnya ini saya rubah juga stylenya, border stylenya menjadi fixed single ya. Nah, ini saya rubah supaya di sini di kontrolnya tinggal tombol close ya, atau tombol yang digunakan untuk menutup form. Jadi tidak ada lagi maximize dengan minimize dari form ini. Karena ini adalah form master, maka saya harus rubah tampilannya seperti fixed single. Oke, setelah itu maka saya akan mendesain interface form pasien ya. Jadi yang pertama saya ambil di sini sebuah label. Jadi label yang pertama itu saya jadikan sebagai judul ya. Nah, setelah kita masukkan label ke dalam form, maka selanjutnya kita rubah di captionnya. Kita tulis data pasien. Nah, seperti ini. Terus bisa kita rubah ya font stylenya. Kita cari di properties font, lalu kita rubah jenis fontnya ya. Di sini saya akan merubah sesuai dengan jenis font yang biasa saya gunakan ketika membuat program. Di sini saya gunakan ya ini ya, jadi Bookman all style. Lalu di sini size-nya ada 14 ya, saya jadikan bold. Nah, maka kurang lebih seperti ini. Lalu ini supaya bisa kita kasih di tengah, itu bisa kita rubah juga ya. Kita rubah juga, kita cari di sini ya, yaitu adalah alignment-nya. Jadi alignment-nya ini adalah posisi dari teks ya. Kita bisa rata tengahkan dengan menggunakan alignment center. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, setelah itu selanjutnya saya ambil lagi sebuah label, saya letakkan di sini. Jadi jumlah label yang kita akan gunakan di sini sesuai dengan jumlah field yang ada di tabel ya. Nah, kalau kita lihat di database yang saya buat sebelumnya, di tabel pasien itu terdiri atas ada 6 field ya, nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, dan telepon. Nah, maka label yang kita gunakan di sini di form pasien itu juga jumlahnya ada 6. Jadi yang pertama yaitu adalah nomor
pasien. Yang kedua adalah kita desain kurang lebih seperti ini ya, yaitu nama pasien. Selanjutnya sesuai dengan yang di database ya. Setelah nama ada jenis kelamin, umur ya. Jadi di sini jenis kelamin, lalu selanjutnya ada field umur ya. Setelah umur kita ambil lagi sebuah label, di sini adalah alamat, dan yang terakhir yaitu adalah field nomor telepon ya. Nomor telepon. Nah, gini. Oke, ini adalah sebuah label yang kita gunakan untuk mendesain interface-nya ya. Untuk mendesain interface dari form data pasien. Nah, setelah kita mengambil sebuah label, selanjutnya yang perlu kita ambil adalah text box ya. Kita letakkan di sini ya. Nomor pasien. Jadi bisa kita atur ya, lebarnya seperti apa, dan nama pasien. Ini agak panjang ya, kita kasih agak panjang. Terus jenis kelamin di sini saya akan menggunakan combo box. Jadi jenis kelamin combo box yaitu dua pilihan antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Terus umur kita pakai text box. Dan alamat juga kita akan menggunakan sebuah text box. Ini juga agak panjang ya, karena biasanya alamat itu agak panjang ya. Dan yang terakhir adalah nomor telepon. Nah, kurang lebih seperti ini desain dari data pasien ya. Nah, setelah itu ini kita harus rubah semua ya, kita kosongkan di text boxnya ya. Jadi kita klik teks ya, lalu di properties yang bagian teksnya kita kosongkan terlebih dahulu ya. Oke. Di sini saya ganti jadi pilih ya gitu. Jadi silakan diselect pilihannya, nanti di sini kita akan menambahkan di bagian coding untuk pilihan jenis kelamin. Nah, setelah itu kita kosongkan. Selanjutnya yang perlu kita setting di sini yaitu adalah namanya ya. Saya biasanya ketika membuat program, setiap text box itu saya rubah namanya agar lebih mudah diingat bahwa teks ini namanya adalah teks ini. Karena kapan kita tidak merubah, maka ini secara default namanya adalah teks 1, teks 2 dan seterusnya. Supaya lebih mudah kita ingat ya, saya rubah biasanya saya menggunakan nama teksnya, yaitu contoh di sini teks yang pertama yaitu adalah teks nomor pasien. Ini adalah teks nama. Ini adalah sebuah combo jenis kelaminnya gitu. Jadi ini adalah teks umur dan teks alamat. Terus yang terakhir yaitu teks telepon. Oke, nah setelah kita setting semua text boxnya maupun combo boxnya, selanjutnya yang perlu kita masukkan yaitu adalah command button ya, atau sebuah tombol yang kita akan jadikan sebuah tombol nanti seperti ini ya.
kita ambil 4 buah button. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa rubah juga namanya. Di name-nya saya pakai button simpan. Ini adalah button edit. Ini button hapus. Dan yang terakhir ini adalah button reset. Jadi kita rubah di captionnya, ini adalah simpan, ini tadi adalah edit, terus hapus, dan yang terakhir yaitu reset. Ya, jadi semua caption maupun namanya itu kita ubah di properties ya. Kalau nama buttonnya tadi yaitu kita rubah di name-nya, sedangkan teks yang tampil ya atau tulisan yang muncul ini itu adalah di caption ya. Itu. Nah, setelah itu selanjutnya yang perlu kita masukkan di sini yaitu adalah sebuah data grid. Nah, data grid ini kita jadikan sebuah tabel ya. Jadi tabel yang kita masukkan ke dalam sebuah form itu nantinya berfungsi untuk menampilkan data yang sudah tersimpan ke database ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di general, kita ambil sebuah data grid, kita masukkan ke form ya, kurang lebih seperti ini ya. Setelah kita mengambil data grid, yang biasa saya ambil lagi, saya buat sebuah pencarian di sini di bawah ya. Saya rubah captionnya di sini menjadi pencarian begitu. Lalu saya masukkan sebuah text box ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus namanya saya rubah menjadi teks cari ya, gitu. Atau search. Dan saya tambahkan di sini sebuah tombol ya. Tombol ini saya rubah namanya menjadi button OK, dan di captionnya saya tulis di sini menjadi OK. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini desain dari form data pasien gitu. Nah, ini tinggal kita sesuaikan ya. Jadi ini hanya desain interface yang teman-teman bisa lihat, dan sebenarnya teman-teman bisa berkreasi bagaimana cara mengatur desain interface-nya agar lebih menarik. Ini hanya sebuah contoh dari pembuatan aplikasi kita ya, khususnya aplikasi pasien rawat jalan, dan ini yang kita desain adalah form pasien. Form pasien ini berfungsi untuk mengelola data pasien nantinya, baik itu menyimpan data, mengedit data pasien, menghapus data pasien seperti itu, ataupun mencari data pasien yang sudah kita simpan pada database atau tabel data pasien. Nah, setelah itu agar form ini nantinya ketika dipanggil atau dimunculkan di form menu, supaya tampilannya berada di tengah layar atau berada di tengah-tengah layar screen, maka yang perlu kita atur di formnya, pastikan kita klik formnya, lalu di propertiesnya yaitu adalah kita harus mengatur di sini adalah positionnya, startup position. Di properties ya, silakan teman-teman cari startup position, lalu di sini kita pilih adalah center screen ya. Nah, center screen maksudnya itu adalah ketika form ini ditampilkan atau dijalankan, maka dia berada pas di tengah-tengah layar gitu. Jadi
tidak di bagian kiri layar ataupun di bagian kanan layar gitu. Jadi pas di tengah-tengah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, untuk membuktikan saya akan menjalankan ini atau memanggil ini di form utama. Oke, karena desainnya sudah selesai, maka selanjutnya saya akan panggil di form utama ya. Nah, di sini sesuai dengan menu yang sudah kita buat sebelumnya di data pasien. Jadi untuk memanggil form lain ya di Visual Basic .6 ini, contohnya kita memanggil form lain dengan menggunakan menu ini, kita langsung klik di sini data pasien. Lalu perintahnya yaitu adalah nama form ya. Contoh tadi form pasien .show ya. Show. Nah, kurang lebih seperti ini perintahnya ya. Nah, coba kita jalankan. Saya klik file, lalu saya pilih menu data pasien. Nah, maka yang tampil adalah form data pasien yang sudah kita buat barusan, dan posisinya itu berada di tengah-tengah layar. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Ada beberapa yang perlu kita atur di propertiesnya. Nah, di sini tinggal kita memasukkan atau menginput sebuah data pasien, dan di sini nanti kita akan memberikan pilihan. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya tampilan atau desain interface dari form data pasien pada aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan Visual Basic 6.0 ini.